Masih di-unmute. Bu Ari masih di-unmute. Ya, baik. Terima kasih Pak Firmansyah, Pak Bambang, Bapak Ibu sekalian, utamanya Bapak Penguji, Bapak Firmansyah, dan Bapak Mentor, Bapak Bambang Handoyo. Selamat siang. Mbak Kasyati akan mempresentasikan rancangan aktualisasi. Selanjutnya nanti Pak Bambang kami mintakan untuk pernyataan dukungan. Yuk, Mbak. Nggih. Sehat toh Pak Bambang? Nggih, pangestunipun Bu, sehat. Nomor siji sehat nih nggih. Nggih. Sehat sama dengan kaya raya. Wah, iya betul. Iya. Oke, sebentar. Saya screenshot dulu. Oke, lanjut Mbak, silahkan. Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Dr. Andes R. Firmansyah MM, yang saya hormati Ibu Ari Sulistyorini SIPM FI, dan yang saya hormati Bapak Bambang Dwi Handoyo SPD. Perkenalkan, saya Kasyati Pak Firman, peserta Laser CPNS Angkatan 33, kelompok 2. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penyusunan Buku Saku Petunjuk Pelaksanaan Aplikasi Pusdasif e-Kinerja untuk peningkatan efektivitas pengajuan TPP ASN Kelurahan Ronggo, Kecamatan Kota Kediri. Berikut isu yang ada di Kelurahan Ronggo, sehingga terpilihlah isu rendahnya pemahaman beberapa ASN dalam pengoperasian aplikasi Pusdasif e-Kinerja. Kemudian kenapa isu ini sangat penting? Karena pengisian e-Kinerja pada aplikasi Pusdasif adalah salah satu syarat pengajuan TPP. Dan yang kedua, sebagaimana kita tahu bahwa tunjangan itu adalah hak ASN. Dan yang ketiga adalah pengajuan TPP ke BPKAD bisa tepat waktu. Selanjutnya dari akar masalah dari isu tersebut, itu ada 3. Dan kemudian saya analisis menggunakan USG, kemudian ketemu belum ada petunjuk tertulis karena aplikasi Pusdasif ini aplikasi baru yang baru diterapkan pada tanggal 1 Juli 2021. Kemudian ketemu gagasan pemecah isu, yaitu buku saku petunjuk pelaksanaan aplikasi Pusdasif e-Kinerja. Dengan gagasan pemecah isu ini, maka muncullah judul Penyusunan Buku Saku Petunjuk Pelaksanaan Aplikasi Pusdasif e-Kinerja untuk peningkatan efektivitas pengajuan TPP ASN Kelurahan Ronggo, Kecamatan Kota Kediri. Berikut adalah materi rancangan aktualisasi. Untuk kegiatan yang pertama, itu melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Ini hasilnya adalah arahan dan masukan dari mentor. Kemudian untuk tahapan kegiatannya, yang pertama, konsultasi terkait pertanyaan untuk pretest dan posttest. Ini hasil diskusi terkait pertanyaan pretest dan posttest. Tahapan kegiatan yang kedua adalah konsultasi terkait alur tahapan materi. Ini hasilnya terbentuknya alur tahapan. Dan yang selanjutnya konsultasi terkait teknis pendampingan setelah dibagikan buku saku. Hasil kegiatannya adalah terbentuknya teknis pendampingan. Kegiatan yang kedua, melakukan pretest tentang pengoperasian aplikasi Pusdasif melalui Google Form. Ini hasilnya adalah laporan pretest terkait pemahaman aplikasi e-Kinerja. Ini ada tahapannya. Yang pertama, menyusun pertanyaan untuk pretest dengan hasil susunan pertanyaan untuk pretest. Dan tahapan kegiatan yang kedua, membuat link Google Form dengan hasil terbentuknya link Google Form untuk pretest. Dan yang ketiga, menyebarkan link Google Form dan meminta untuk mengisi di grup ASN Kelurahan Ronggo. Hasil kegiatannya adalah screenshot WA undangan link Google Form. Yang keempat, evaluasi hasil pretest. Hasil kegiatannya laporan hasil evaluasi pretest. Kegiatan yang ketiga, yaitu membuat konsep materi pengoperasian aplikasi Pusdasif e-Kinerja. Itu outputnya terbentuknya konsep materi. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama, menyiapkan bahan untuk materi. Untuk hasil kegiatannya terkumpulnya bahan materi. Untuk tahapan yang kedua adalah membuat pola alur tahapan. Hasil kegiatannya adalah rancangan pola alur tahapan. Untuk kegiatan yang keempat, yaitu menyusun materi pengoperasian aplikasi Pusdasif e-Kinerja sesuai arahan mentor. Ini outputnya materi siap pakai. Dan untuk tahapan kegiatannya, yang pertama, membuat video singkat
terkait langkah-langkah pengoperasian aplikasi Pusdasib. Ini hasilnya video singkat langkah-langkah pengoperasian aplikasi Pusdasib. Untuk tahapan yang kedua, review dan edit video. Nanti untuk hasil kegiatannya adalah video siap upload. Dan yang ketiga adalah mengupload video ke Google Drive. Hasilnya adalah video terupload di Google Drive. Yang keempat, membagikan link video ke grup ASN Kelurahan Ngronggo. Hasilnya adalah tersampaikannya link video tutorial. Yang kelima, menyusun buku saku digital. Itu nanti hasilnya buku saku digital. Dan yang keenam, pembuatan e-barcode untuk sampul buku saku. Ini buku sakunya digital maupun cetak, nanti ada barcode-nya. Bisa di-scan seperti itu. Nanti hasilnya e-barcode siap pakai. Kemudian yang terakhir untuk tahapan kegiatan ini adalah mereview dan finishing buku saku. Nanti hasilnya adalah buku saku siap dicetak. Kegiatan yang kelima adalah pendistribusian buku saku. Nanti tahapannya adalah mencetak buku saku. Nanti hasilnya buku saku siap pakai. Dan yang kedua membuat tanda terima. Nanti terbentuknya tanda terima buku saku. Dan yang terakhir mendistribusikan buku saku kepada semua ASN di Kelurahan Ngronggo. Nanti hasilnya terdistribusinya semua buku saku. Dan kegiatan yang keenam itu melakukan pendampingan intensif. Nanti outputnya terlaksananya pendampingan tiap seksi. Dan untuk tahapan kegiatannya yang pertama, ini tiap seksi. Jadi yang pertama melakukan pendampingan seksi ke sekretariatan. Nanti hasilnya terlaksananya pendampingan seksi ke sekretariatan dan melakukan pendampingan seksi pelayanan dan pemerintahan. Kemudian melakukan pendampingan seksi kesejahteraan dan yang terakhir adalah pendampingan seksi Ekbang, ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oke, yang terakhir ini melakukan post-test melalui Google Form. Ini outputnya laporan post-test terkait pemahaman aplikasi e-kinerja setelah media yang tadi itu dibagikan. Ini ada tahapannya. Yang pertama menyusun pertanyaan untuk post-test. Ini nanti hasilnya susunan pertanyaan. Dan yang kedua membuat link Google Form. Nanti terbentuknya link Google Form. Kemudian yang ketiga menyebarkan link Google Form ke grup ASN. Nanti hasilnya screenshotan WA undangan link. Kemudian yang keempat evaluasi hasil post-test. Dan ini adalah jadwal kegiatan aktualisasi saya. Ini untuk jadwal yang pertama, ini dilakukan di pekan keempat bulan September. Sampai kegiatan yang kedua, melakukan pretest tentang pengoperasian aplikasi Pusdasib e-kinerja melalui Google Form ini sampai di pekan kelima tanggal 27 rencananya. Dan yang ketiga ini membuat konsep materi pengoperasian aplikasi Pusdasib e-kinerja dari tanggal 28 sampai tanggal 30 September dan menyusun materi pengoperasian aplikasi Pusdasib sesuai dilarang mentor ini dimulai di tanggal 1 sampai 15 Oktober. Dan pendistribusian buku saku ini dilakukan di pekan keempat bulan Oktober. Dan yang kelima, melakukan pendampingan intensif. Ini dari tanggal 20 sampai 25, karena tanggal 23-24 ini hari libur ya, jadi perlu 3 hari. Karena ada 4 seksi. Dan yang ketujuh, melakukan post-test melalui Google Form. Ini mulai dari pembuatan pertanyaan sampai dengan evaluasi, itu diperlukan waktu sekitar 4 hari. Itu di pekan kelima bulan Oktober. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan meminta arahan dan bimbingan Bapak dan Ibu. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Ari. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kasyati atas presentasinya. Monggo Pak Bambang untuk memberikan pernyataan dukungan terhadap rencana yang disiapkan Ibu Kasyati. Monggo. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ari, yang terhormat Pak Firman dan Mbak Kasyati serta peserta yang lain, kami di Kelurahan Ngronggo sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu Kasyati dalam hal ini terkait dengan rencana penyusunan buku petunjuk pengisian Pusdasib. Karena pada tahun ini pemerintah Kota Kediri telah menetapkan bahwa TPP salah satu syaratnya adalah mengisi rancangan kegiatan, kemudian realisasi kegiatan di dalam satu aplikasi yang namanya Pusdasib.
Artinya di situ pegawai dituntut untuk secara mandiri menyusun rencana kerjanya, kemudian realisasinya, bahkan terkait dengan pelaksanaan apa yang dilaksanakan, semuanya harus terinput di sistem Pusdasip ini. Sehingga mau tidak mau ketika TPP diberlakukan, semua ASN harus mampu untuk secara mandiri mengisinya. Nah, fakta di lapangan bahwa tidak semua aparatur sipil negara yang ada di kelurahan kami secara mandiri bisa siap untuk mengisinya. Sehingga dengan adanya aktualisasi dari Bu Kasyati dalam hal ini menyusun buku saku, kami sangat mendukung dan berterima kasih. Saya kira cukup seperti itu, Ibu Ari. Nggih, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Bambang atas dukungannya. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Penguji, Bapak R. Firmansyah. Monggo Pak, kami persilahkan untuk memberikan masukan. Terima kasih Bu Ari, terima kasih Pak Mentor atas dukungan dan kerjasamanya untuk selalu memberikan pengayaan kepada peserta kita. Yang pertama Bu Kasyati. Baik, Kasyati. Iya Pak Firman. Ya. Anda sendiri di situ? Iya, saya sendiri. Nah, dibuka aja maskernya biar jelas. Oh iya. Baik, kalau kita menetapkan satu isu ya, isu itu kan menggambarkan dengan jelas kesesuaian atau ketidaksesuaian antara situasi ya, antara situasi nyata di tempat kerja dengan tuntutan situasi yang seharusnya. Jadi sehingga terjadi menjadi isu yang layak untuk diajukan. Itu pertama, kita sepakat dulu itu. Yang kedua, di dalam menyusun laporan nanti ya, Anda perlu dicermati. Tadi saya mendengar dan melihat ada pretest. Pretest ini berapa soalnya? 3 soal, Pak. Berapa aninya? Yang mau ditanyakan kan digali banyak. Jadi gini, kalau kita mau melihat menyusun apa konteksnya tadi? Konteksnya tentang pemahaman aplikasi Pusdasip. Nah, aplikasi itu menunya banyak. Ya, kalau 3 soal rasanya sedikit sekali. Jadi kalau mau menggali kedalaman antara bagaimana yang kesesuaian yang nyata dengan mengaplikasikan itu kan tentunya banyak yang harus digali informasinya. Aplikasi itu banyak yang perlu dimasukkan unsur-unsur apa saja. Sehingga pertanyaan itu jangan 3 kalau pretest ya. Kalau perlu pretest itu soalnya disesuaikan dengan kebutuhannya. Kebutuhan untuk menciptakan sesuatu aplikasi itu menjadi transparan, mudah dipahami, tentunya pertanyaannya lebih diperkaya lagi ya, ditambah ya pertanyaannya ya. Ya, Pak. Ya, pretestnya jangan 3 soalnya. Nah, kalau menempatkan pretest itu sebelum aplikasi ini dipublish atau dimainkan itu Anda harus pretest. Kemudian setelah sudah pretest, Anda ukur, kemudian aplikasi sudah running, nah baru dipostes. Ya, dipostes lagi, ada peningkatan tidak sebelumnya. Nah, tingkat pemahamannya seperti itu mengukurnya ya. Nah, postes itu Anda posisikan di mana tuh? Kalau yang postes diposisikan di mana, kegiatan berapa tuh? 7 ya? Iya, yang terakhir Pak. Jangan terakhir, nanti kita nggak bisa melihat lagi feedback-nya. Kalau bisa dilakukan itu di rentang antara setelah pretest, setelah Anda running, baru di nomor posisikan aja di nomor 6. Karena di nomor 6 itu Anda sudah melakukan baik pembentukan buku saku dan lain-lain. Nah, akan dipostes. Apakah meningkat tingkat pemahamannya dengan penggunaan buku saku itu? Itu caranya ya. Iya. Jadi jangan terbalik, jangan proses di akhir kami udah nggak bisa mengikuti. Anda juga tidak bisa mengevaluasi lagi. Tujuan pretest itu adalah untuk mengevaluasi, melihat kesesuaian sebelum Anda lakukan, kemudian setelah Anda lakukan baru Anda post-test. Oh, ternyata meningkat nih tingkat pemahamannya. Seperti itu ngukurnya ya. Kalau mau bermain di running pretest dan post-test.
Kalau Anda mainnya dengan main kuesioner aja mungkin satu kali aja Anda sudah bisa dapat berapa respondennya, berapa ininya. Ya, karena Anda mau menggunakan pretest ya. Paham ya? Ya, Pak. Paham. Nah, terus kemudian kita sekarang posisinya di minggu keberapa? Kan ketiga. Nah, minggu ketiga ya. Setelah rancangan ini Anda seminar, Anda sudah harus mulai bekerja. Jadi jangan di minggu keempat, jangan ditunda-tunda. Karena di minggu ketiga ini walaupun ASI ada tersisa, waktu manfaatkan semaksimal mungkin. Karena ini kegiatan tidak bisa diulang. Tidak bisa Anda akan mengulang. Dan harus kejar-kejaran dengan waktu. Waktu yang ada ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian gunakan kalau memang mengambil yang normatif ya cantumkan yang normatif. Di bulan itu ada berapa minggu cantumkan ada berapa minggu. September ada berapa minggu. Kalau kita mengadopsi melihat yang normatif ya, jangan sepotong-sepotong kalau mengambil aturan yang sama gitu. Di Kediri kan? Nah, sama di Kediri hari apa sekarang? Kan hari Jumat. Nah, sama di sini juga hari Jumat. Jadi sesuatu yang kita lihat itu yang normatif ya sama saja gitu. Jangan berbeda ya. Jangan nanti yang lainnya sudah mulai start minggu ketiga, Anda baru minggu keempat. Tapi Anda lakukan di minggu ketiga. Nah, tidak konsekuen. Artinya harus pasti jadwal ini ya. Jadwal harus pasti. Jadwal ini mencerminkan bagaimana Anda menginternalisasikan nilai-nilai aneka. Ingat itu. Akuntabilitasnya harus ada. Nasionalismenya harus ada, semua orang harus paham. Jangan warna kuning, hijau, ungu ini yang ngerti cuman Kastiati. Kami tidak tahu, mentor nggak tahu, apalagi coach, apa maksudnya kuning? Ini buat kami saja membedakan. Nah, nasionalismenya tidak ada bisa dilihat dijawantakan orang lain. Nah, kemudian etika. Nah, etika juga perlu di sini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, warna ini kan hanya untuk Anda. Etikanya semua akan memahami konteksnya apa. Kalau memang pengujinya masih saya atau penguji yang lain, dia akan bertanya, apa makna warna ini? Nah, nanti Anda akan terjebak pada rambu-rambu yang Anda sepakati. Ya. Jangan berpikir seperti sarang laba-laba, tidak bisa kemana-mana kita. Ya, harus lebih ke depan. Tanggal ini dihilangkan saja, tanggal-tanggal ini. Saya tidak yakin tanggal ini Anda lakukan, apalagi hari libur. Kami tidak mengenal hari libur, jangan dimasukkan hari libur. Kami mengasumsikan semua peserta selama habituasi full bekerja. Tinggalkan dulu yang rutinitas, kejar dulu ini. Karena kegiatan ini tidak bisa berulang. Anda punya komitmen, mampu menyelesaikan, selesaikan. Ya, jangan disiasati anti koruptifnya waktu itu jangan disiasati ya. Nanti kalau libur, oh saya libur Pak, Bu, saya nggak bisa mengerjakan, saya belum selesai karena terpotong libur. Tidak ada alasan buat kami. Nah itu semua harus terprogram ya. Tanggal dihilangkan, warna satu saja dipakai. Kemudian untuk bukti ya, bukti kegiatan itu dirinci satu kegiatan yang dihasilkan buktinya apa aja? 1, 2, 3, 4. Nanti akan di cross check pada laporan akhir yang disebut dengan bukti fisik. Kalau menghasilkan satu baju, tulis di sini satu baju misalkan. Tapi nanti ketika melaporan akhirnya terlampir ini bentuk bajunya. Nah, seperti itu. Jadi ada bukti fisik ya. Kemudian ini yang nomor postes Anda rubah nanti di urutannya saja. Di urutannya, jangan di belakang. Postes itu kalau udah di belakang udah selesai nanti kegiatannya. Jadi bisa dievaluasi pelaporan itu Anda laporkan. Dari sekian banyak peserta yang memahami konteks ini, ternyata ada peningkatan. Nah, setelah hasil postes menimbulkan berapa presentasinya yang telah dihasilkan. Itu cara mengukurnya ya. Nah, kalau kita sepakat nama-nama kegiatan ini kita rubah, tolong nanti dibalikin ke matrik. Di matrik juga harus disesuaikan. Jangan tidak dibetulkan di matrik. Nanti pelaporan terakhir Anda lepas. Karena kita tidak bicara lagi jadwal nanti di laporan akhir, tapi output, bukti, ya, capaian. Nah, itu yang akan dilihat. Jadi yang bahasa yang ada di kegiatan ini kalau mau dirubah nanti disesuaikan ke matrik ya. Pasti akan berubah susunannya. Baik, yang terakhir, setiap penjadwalan harus memiliki akuntabilitas, komitmen.
etika ya. Ini harus dijaga dalam pembuatan jadwal ini, sehingga jadwal ini akan menuntun Anda. Kesempurnaannya itu terlihat dari bagaimana Anda penjadwalan dari awal. Oke, kerjakan apa yang Anda tulis apa yang Anda kerjakan. Oke, Terima kasih. sepakat ya? Baik, terima kasih Bu Ari, saya kembali. Oke, terima kasih Pak Firmansyah masukannya. Mbak Kasyati ya, nanti diperhatikan itu masukan Pak Firmansyah ya. Lebih utamanya tadi post test kok di terakhir nggih. Nanti itu bagian dari evaluasi nanti nggih. Panjenengan akan melakukan evaluasi dengan post test tersebut. Nggih, terima kasih. Mungkin Pak Bambang Handoyo, kalau ada keperluan lain kami persilahkan Pak untuk undur diri. Matur nuwun, mohon didampingi nanti Mbak Kasyati nggih. Siap, Nggih. Sehat selalu Pak. Nggih, matur nuwun ngapunten. Amin. Nggih. Terima kasih. Berikut